Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5031. Tengah malam, keluarga Harvey York dan Mandy Zimmer muncul di rumah duka Jinling. Mobil kantor polisi sedang pergi ketika mereka tiba. Harvey York menghentikan mobil dan bertanya tentang situasinya. Menurut hasil otopsi dari kantor polisi, Dylan tampaknya telah jatuh ke parit bau karena mabuk dan tenggelam oleh air. Bagi seorang master yang hebat, metode kematian seperti itu terlalu memalukan. Namun bagi pihak kepolisian, setelah penyebab kematiannya ditemukan, kasus tersebut sudah berakhir. Harvey York tidak banyak bicara. Tetapi setelah berterima kasih kepada mereka, kelompok itu memasuki rumah duka. Rumah duka yang seharusnya sepi, kini menjadi ramai. Ada banyak mobil mewah di tempat kejadian. Dan banyak orang berteriak. Mereka yang tahu, mengerti bahwa ini adalah rumah duka. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka mengira itu adalah pertunjukan malam. Harvey York dan rombongannya datang ke lokasi kamar mayat dan menemukan bahwa ada banyak orang di kamar mayat yang kosong. Selain lebih dari selusin eksekutif dari cabang ke-9, Raphael Jin dan Paola Jin juga datang. Terutama Raphael Jin, yang sedang memegang untaian manik-manik Buddha di tangannya saat ini. Wajahnya sangat jelek. Tidak peduli apa yang Dylan katakan. Dia telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dan dia adalah ahli nomor 1 di bawah komandonya. Sekarang dia mati secara misterius. Bagaimana? Mungkin dia tidak marah. Terlebih lagi, kehilangan master seperti itu. Kekuatan Raphael Jin juga setara dengan banyak penurunan. Bagaimana dia tidak sedih? Saat ini, Paola Jin sedang memegang peti mati yang dingin dengan gerakan patah hati. Hanya saja ekspresinya berpura-pura tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Harvey York melirik orang-orang yang hadir dengan acuh tak acuh. Lalu melirik Dylan yang sedang terbaring di peti mati saat ini. Wajah Dylan bengkak. Seluruh tubuhnya penuh amarah. Dan bau alkohol keluar dari mayat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Penilaian kantor polisi benar. Ini adalah kecelakaan. Mati. Bagaimana kamu bisa mati? Raphael Jin melangkah maju pada saat ini. Dan perlahan-lahan meletakkan manik-manik Buddha di tangan Dylan. Orang berambut putih mengirim orang berambut hitam. Elder, jangan sedih. Tuan Dylan ada di roh surga. Dan dia tidak ingin melihatmu menjadi seperti ini. Pada saat ini, Paola Jin juga berjalan dan mendukung Raphael Jin. Kamu harus berduka dan berubah. Dan aku benar-benar tidak percaya itu kecelakaan. Pasti ada beberapa orang yang tidak puas dan membunuh Tuan Dylan. Kamu harus menemukan kebenaran dan pembunuh yang sebenarnya. Dan hembuskan nafas ini untuk Tuan Dylan. Karena perilaku seperti ini tidak hanya membunuh Tuan Dylan, tetapi juga memukul wajahmu. Wajah Paola Jin penuh dengan tekad. Penatua, seharusnya tidak seperti ini. Kami menginginkan kebenaran. Kami ingin tuannya mati dengan jelas. Salahkan aku. Jika bukan karena saya ingin bersaing untuk posisi ini, Tuan Dylan tidak akan berakhir seperti ini. Bahkan jika aku tidak ingin menjadi kepala ruangan, aku akan mendapatkan keadilan ini kembali untuk Tuan. Tuan, aku membunuhmu. Karena itu, mata Paola Jin tertuju pada keluarga Mandy Zimmer. Dengan ekspresi kebencian yang pura-pura. Bajingan. Di mana keluarga Simon Zimmer? Raphael Jin mencibir pada saat ini. Bawa mereka keluar dari sini. Pada saat ini, Raphael Jin tampaknya telah berubah menjadi binatang prasejarah. Dan aura di tubuhnya menakutkan dan panas. Kali ini,
Cynthia Zimmer sangat ketakutan sehingga dia langsung terjun ke pelukan Harvey York. Karena takut terpengaruh oleh aura ini. Kelopak mata Mandy Zimmer melonjak. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Harvey York menepuk Cynthia Zimmer dan melihat ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Bab 5032. Penatua Jin. Kami telah datang. Aku tidak tahu harus memesan apa. Pada saat ini, Simon Zimmer melangkah maju dengan hormat. Karena takut terpengaruh oleh akibat dari insiden ini. Lilian Yates juga melangkah maju dengan gemetar saat itu dan berbisik. Elder, kami tidak membunuh siapapun. Kami menghormati. Tuan Dylan tepuk-tepuk. Raphael Jin tidak mendengarkan penjelasannya. Sama sekali. Tetapi melemparkan lebih dari selusin tamparan dengan forehand dan backhand. Menyebabkan Simon Zimmer dan Lilian Yates menamparkan pipi mereka dan terhuyung ke belakang. Bajingan. Jika bukan karena kamu, kontrak keluarga Sandong Chiba tidak akan bermasalah. Paola Jin juga bisa mengambil posisi dengan lancar. Dan karena dia di atas, aku tidak akan membiarkan Dylan mematahkan kaki Mandy Zimmer. Jika Dylan tidak pergi ke rumahmu, dia tidak akan dihapuskan. Dan dia tidak akan menjadi mayat di jalan. Singkatnya, meskipun kamu tidak membunuh orang, mereka memiliki hubungan yang tak terhindarkan. Dengan Anda, sudah bertahun-tahun, aku selalu menganggap Dylan sebagai anakku sendiri. Sekarang putraku sudah mati. Kalian bajingan akan dikuburkan bersamamu. Raphael Jin menjadi semakin marah. Dan langsung menendang Lilian Yates dan Simon Zimmer ke tanah. Dan ingin menginjak wajah mereka secara langsung. Ibu, ayah, Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer melangkah maju tanpa sadar dan berdiri di depan Lilian Yates dan Simon Zimmer. Tapi betapa tidak sopannya orang tua ini. Tapi masalahnya, bagaimanapun juga, ini adalah orang tua kandung. Mereka tidak punya pilihan dan harus dinaungi. Kalian berdua goblin juga pelakunya. Aku ingin kamu meminta maaf. Aku ingin kalian mati bersama. Melihat seseorang yang berani melindungi orang yang akan dia pukul di depannya. Raphael Jin murka. Dia menamparkan wajah Mandy Zimmer. Crack. Namun, tamparan ini belum diterapkan. Tetapi telah diblokir oleh Harvey York. Penatua Jin. Di zaman ini kita memperhatikan hukum raja. Semuanya harus ada buktinya. Tanpa alasan. Dikatakan bahwa masalah ini terkait dengan keluarga Mandy Zimmer. Aku tidak bisa menerimanya. Juga, siapapun yang berani memindahkan Mandy Zimmer, siapa yang akan saya pindahkan? Mendengar kata-kata tegas Harvey York, Raphael Jin tertegun sejenak. Lalu mencibir, sungguh keterampilan. Itu sangat bagus. Bahkan menantu dari rumah ke rumah bisa datang kepadaku dan memamerkan kekuatannya. Tidak cukup membuat masalah denganku di bandara. Tidak cukup dengan menghapus. Dylan, sekarang kamu berani menantangku di tempat ini. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah tempat di mana kamu bisa melompat-lompat dengan santai? Karena itu, Raphael Jin melirik Simon Zimmer dan berkata, sampah. Jangan terburu-buru dan bawa menantu dari pintu ke pintu ini dan patahkan kakinya. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Paola Jin juga mencibir. Adapun cabang ke-9 kami. Kapan giliran menantu laki-laki untuk memamerkan kekuatannya? Harvey York melirik Paola Jin dengan ringan. Ini karena kepala ruangan belum duduk. Dan dia mulai berpikir bahwa dia adalah sesuatu. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Atau siapa yang salah. Pokoknya, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak Mandy dan Cynthia. Siapa yang berani? Siapa yang akan aku buat? Kamu bahkan tidak pantas mendapatkannya. Ketika dia mengatakan ini, wajah Harvey York tenang. Aku juga tidak pantas mendapatkannya. Raphael Jin menyeringai. Harvey York, kamu benar-benar sombong.
Apakah kamu tahu betapa tak tersentuhnya pria besar sepertiku? Apakah kamu pikir aku tidak bisa membantumu jika kamu kehilangan seorang Dylan? Bab 5033. Ambil. Raphael Jin melambaikan tangannya. Dalam sekejap, beberapa pengawal dari keluarga Jin di Mordu mengeluarkan senjata api dari pinggang mereka, menarik asuransi, dan menunjuk dahi Harvey York dengan ekspresi dingin. Jelas, dalam kognisi mereka, keterampilan Harvey York, tidak peduli seberapa bagus dan kuatnya, tidak akan pernah bisa menghentikan senjata api. Kakak ipar, hati-hati. Pada saat ini, Cynthia Zimmer tanpa sadar melompat dari satu sisi dan memblokir di depan Harvey York. Tetapi pada saat ini, 3 anak panah tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan dan jatuh ke rompi Harvey York. Harvey York memegang nefrite yang harum di tangannya, tetapi dia berguling di tempat dan menghindarinya secara langsung. Puf-puf, anak panah itu mendarat tepat di 3 pengawal keluarga Jin di Mordu yang memegang senjata api. Pengawal ini segera menutupi tenggorokan mereka dan merosot ke tanah dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Wajah mereka langsung menjadi hitam, dan terlihat jelas ada sesuatu yang sangat beracun di dalam anak panah itu. Sebelum pengawal keluarga Jin di Mordu bisa bereaksi, mereka melihat seorang pria yang telah mengenakan topeng dan tampak seperti seorang dokter forensik telah melambaikan tangannya lagi. Kotak penyangga di depannya meraung lurus ke depan, dan semua pengawal yang bergegas langsung jatuh ke tanah. Dokter forensik akan terus menyerang dan membunuh di mana Harvey York berada. Tetapi Harvey York berguling-guling di tanah dengan Cynthia Zimmer di tangannya, dan kebetulan jatuh di belakang Paola Jin. Paola Jin menjerit, dan berlari ke satu sisi sambil berguling. Terjadi kekacauan di lapangan. Beberapa pengawal dari keluarga Jin di Mordu langsung menyerbu ke depan. Bagilah kerumunan. Jarak antara Harvey York dan dokter forensik benar-benar melebar. Bajingan. Kamu berani membunuh orang-orang dari keluarga Jin kita. Siapa kamu? Raphael Jin sangat marah. Dan tanpa sadar meraung pada saat ini. Bodoh. Mendengar omelan Raphael Jin, dokter forensik itu seolah menyadari bahwa dialah orang dengan status tertinggi di sini. Pada saat ini, dokter forensik melintas dan datang tepat di belakang Raphael Jin, mengeluarkan pedang pulau bergagang pendek, dan menyentuh tenggorokan Raphael Jin. Raphael Jin yang angkuh dan meraung keras, seketika menjadi terdiam dan tidak berani berbicara. Karena menyadari nafas kematian menyelimuti dirinya. York, sudah waktunya untuk berguling dan mati. Kalau tidak, aku akan membunuh hantu tua ini. Nadanya kering dan suaranya dingin. Dengan penekanan pulau yang jelas. Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Mengingat siapa orang ini. Kanai, penduduk pulau di samping Araceli Hoffman. Seorang master karate. Harvey York sedikit mengernyit melihat penampilannya. Selalu merasa ada yang tidak beres. Masuk akal bahwa dalam hal gaya Araceli Hoffman, siapapun dapat mengalami masalah mereka sendiri. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang memiliki hubungan dengannya mengambil tindakan. Mungkin ada yang salah di sini. Pembunuhan. Pembunuhan. Cepat dan lindungi yang lebih tua. Yang lebih tua tidak bisa mati. Panggil semua pengawal dan laporkan ke petugas. Melihat adegan ini, cabang ke-9 benar-benar kacau. Pada saat ini, banyak gadis berteriak dan mundur. Ada juga beberapa yang disebut eksekutif senior yang semuanya berguling. Di lapangan, semua pengawal itu mengeluarkan senjata api mereka dan bergegas ke depan. Dan Harvey York mendorong Cynthia Zimmer ke sisi Mandy Zimmer dan meminta mereka pergi secepat mungkin. Berhati-hati dan aman. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Itu semua tentang dia. Saat ini, berada di sisinya adalah yang paling berbahaya. York,
berlutut dan segera menyerah. Aku akan memberimu waktu setengah menit untuk memikirkannya. Kalau tidak, aku akan membunuh orang tua ini. Saat berbicara, Kanai sudah menyeret Rafael Jin ke sudut untuk menghindari melanggar penghalang. Bab 5034. Kekacauan di lapangan berhenti. Sementara pada saat ini, dan lusinan orang semua memandang Kanai dengan permusuhan yang kuat di wajah mereka. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang terjadi. Selama Rafael Jin mati di depan mereka, maka cabang ke-9 dari mereka akan berada dalam masalah besar. Para bodyguard yang memegang senjata api menarik nafas satu persatu, membuka pengaman senjata api satu demi satu, dan langsung mengunci titik-titik kunci tubuh Kanai. Dan mereka akan menembak kapan saja. Lepaskan para tetua. Tidak peduli siapa. Kamu tidak pantas menyandera para tetua seperti ini. Jika kamu tidak membiarkan yang lebih tua pergi, kami akan membunuhmu. Sekelompok eksekutif dan pengawal yang tersisa, semuanya mengumpulkan keberanian untuk berbicara pada saat ini. Rafael Jin juga sedikit tenang. Dia berkata dengan wajah dingin, "Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi kamu harus jelas. Aku yang lebih tua dari 10 keluarga teratas di negara H. Keluarga Jin di Mordu. Kamu berani menyentuhku. Tidak peduli dari mana kamu berasal. Di ujung dunia, keluarga Jin dari Mordu akan menghancurkan 9 klanmu. Tidak, 10 klan." Paola Jin, yang terhuyung-huyung untuk bangun, mengumpulkan keberaniannya pada saat ini, dan berkata, "Ya, ada orang-orang dari cabang ke-9 kami di sana-sini, dan kami juga melapor ke petugas. Jika kamu berani menyakiti Penatua Jin, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Juga, bahkan generasi ke-18 dari nenek moyangmu akan digali, tulang dan abu." Kanai sama sekali tidak peduli dengan keributan orang-orang ini. Dia hanya menatap Harvey York dengan dingin dan berkata, "Setengah menit akan segera berlalu. Apakah kamu benar-benar memaksaku untuk melakukannya? Jika aku melakukannya, dia akan menjadi lebih buruk." Harvey York mencibir. "Penduduk pulau yang bodoh dan bodoh. Apakah kamu tahu siapa yang kamu sandera? Itu pria besar dengan status sangat tinggi di keluarga Jin di Mordu. Itu pria besar yang bisa mengubah kepala rumah ke-9 dalam satu kalimat. Bahkan jika aku meminjamkanmu keberanian untuk sehari, aku tidak percaya kamu berani menyentuh orang tuanya. Kamu tidak perlu sok di sini. Cepat dan biarkan orang pergi. Kalau tidak, jika kamu berani menggerakkan salah satu tangannya, aku akan mematahkan kalian berdua." "Idiot, kamu berani mengancamku." Kanai marah. Tangan kirinya langsung meraih tangan kiri Rafael Jin dan memelintirnya dengan keras. Retakan. Bersamaan dengan suara itu, Rafael Jin menjerit. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkeringat karena kesakitan, dan wajahnya pucat. Setelah melakukan ini, Kanai memandang Harvey York dengan mencibir dan berkata, "Apakah kamu melihatnya? Nama belakangnya adalah York. Jangan kira aku tidak berani menyentuhnya. Bagaimana dengan 10 keluarga teratas? Bagaimana dengan identitas bangsawan? Aku mematahkan salah satu tangannya sekarang. Bagaimana kamu bisa menangkapku?" Harvey York sangat marah dan meraung. "Penduduk pulau sialan. Kamu memperlakukan Penatua Jin seperti ini. Kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Jika kamu memiliki kemampuan, coba pindahkan dia lagi." Retakan. Kanai langsung memutar tangan kanan Rafael Jin, menyeringai dan berkata sambil mencibir, "Bagaimana kalau dicoba? York, jangan kira aku tidak berani membunuhnya. Kamu lebih baik patuh." Saat ini, Rafael Jin gemetar kesakitan. Dia tega memberitahu Kanai bahwa dia dan Harvey York adalah musuh, dan tidak ada gunanya mengancamnya.
Tetapi rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa berkata-kata. Untuk pria besar seperti dia dan orang dengan posisi tinggi, dia selalu hanya memiliki pakaian bagus dan makanan giok, tanpa rasa sakit sedikit pun. Dia tidak bisa menerimanya. Harvey York tampak marah pada saat itu. Kanai, kalian orang pulau tidak sebaik babi dan anjing. Kamu benar-benar memperlakukan orang tua seperti ini. Sebagai menantu keluarga Jin di Mordu, aku tidak akan pernah menyerah. Bab 5035. Bahkan jika aku menantu dari rumah ke rumah, aku juga anggota keluarga Jin di Mordu. Kami memiliki kebanggaan menjadi bagian dari keluarga Jin, dan kebanggaan menjadi bagian dari 10 keluarga teratas. Kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Retak. Sebelum Harvey York selesai berbicara, Kanai langsung menendang kaki kiri Raphael Jin. Lalu berkata dengan dingin, "Omong kosong." Raphael Jin sangat kesakitan sehingga dia hampir berguling-guling di lantai. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York, bajingan, akan begitu kejam dan menggunakan pisau untuk membunuh orang dengan cara yang kedengarannya begitu tinggi. Eksekutif lain dari cabang ke-9 juga tercengang. Mungkinkah orang-orang di negara pulau ini tumbuh dengan minum di Clorfos? Mengapa Anda tidak tahu bagaimana mengeja kata takut? Dia menghapus penatua Raphael Jin seperti ini. Dan kedua belah pihak sudah ditakdirkan untuk mati selamanya. Harvey York menarik napas dalam-dalam dan tampak terguncang. Kemudian matanya tertuju pada Paola Jin dan berkata, "Saya bisa pergi dan melakukan pergantian pemain. Tapi aku punya satu syarat. Biarkan wanita ini pergi dulu." Harvey York menunjuk Paola Jin. Dia adalah kepala cabang ke-9 kita. Dan pasti tidak ada kecelakaan. Aku tidak khawatir jika dia tidak pergi. Ekspresi Paola Jin berubah. Dan dia tanpa sadar berkata, "Harvey York, kamu." Sebelum Paola Jin selesai berbicara, dia melihat Kanai menggesekkan tangan kanannya. Dan sebuah anak panah menembus lutut Paola Jin. Apa? Meskipun ada jarak tertentu, Paola Jin masih tertangkap. Pada saat ini, dia berguling-guling di tanah kesakitan. Dan dia ingin mencekik Harvey York, bajingan itu, tetapi tidak bisa. Setelah melakukan ini, Kanai berkata dengan dingin, "Aku bisa mengendalikan hidup dan mati semua orang di tempat ini dengan nama keluarga York. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan melumpuhkan tangan wanita ini." Melihat wanita yang dicintainya dihapuskan, Raphael Jin semakin marah. "Harvey York, sampai kapan kamu harus menunggu? Jika kamu tidak datang, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Harvey York tampak acuh tak acuh dan menghela nafas. "Penatua, sudah waktunya untukmu. Jangan ucapkan kata-kata ini. Datang untuk membersihkan hubunganmu denganku. Aku mengerti maksudmu. Kamu ingin membuat negara kepulauan ini berpikir bahwa kita tidak cocok. Dan kamu ingin melindungiku. Penatua, kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa. Saya akan menyimpannya di hati saya. Aku akan menjunjung tinggi tugas menantu keluarga Jin di Mordu. Aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Jangan khawatir." Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Raphael Jin melompat. Dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat Kanai melambaikan tangannya lagi. Retak. Kali ini, anak panah lain terbang. Langsung menusuk tenggorokan Paola Jin. Tubuh Paola Jin bergetar. Dan vitalitas di tubuhnya perlahan menghilang. Dia telah kehabisan organ-organnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati dalam kecelakaan seperti itu. Tapi masalahnya adalah, hal-hal telah berkembang sampai titik ini. Dan tidak ada gunanya marah. Ada keheningan yang mati di antara hadirin.
dan semua orang gemetar melihat kekejaman penduduk pulau di depan mereka. Tidak ada yang akan mengira bahwa Paola Jean, kepala rumah, dibunuh seperti ini. Harvey York memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Kanai begitu kejam. Penduduk pulau ini tampaknya tidak memiliki pikiran yang baik. Atau apakah ini yang terjadi pada semua penduduk pulau? Raphael Jean tertegun sejenak. Dan kemudian dia benar-benar marah. Bajingan. Penduduk pulau sialan. Beraninya kau membunuh wanitaku. Bunuh kamu. Aku akan membunuhmu. Mari kita semua melakukannya bersama-sama. Tembak sampai mati. Melihat bahwa Raphael Jean begitu kuat, dia lebih baik mati daripada menjadi sarananya untuk mengancam Harvey York. Pada saat ini, Kanai juga mencibir dan melambaikan tangan kirinya dengan kasar, engah pedang. Itu berkilat, dan darah berceceran. Wajah Raphael Jean dipenuhi ketakutan, kemarahan, dan sesak napas, dan dia merosot ke tanah. Dia tidak percaya sama sekali bahwa dia, yang datang dengan tren umum, baru saja meninggal. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.